Mriko niku dusun pundi? Bakalan. Bakalan. Bakalan Niki? Jumbleng. Jumbleng. Nggih. Kok namine kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur. Dan kita kembali jalan-jalan ya. Kali ini saya tertarik untuk menelusuri jalan raya yang ada di hutan ya. Katakanlah nih bisa dikatakan di lereng pegunungan dan juga di tengah hutan, katakanlah demikian. Ini adalah ruas jalan raya PU juga ya, Ponorogo, tapi berada di desa Bausan Lor, Kecamatan Krayun, Kabupaten Ponorogo. Kenapa saya tertarik? Tentu sedulur tidak akan merasa heran kenapa saya tertarik menyusuri jalan ini. Karena menurut saya lumayan indah lah, sedap untuk dipakai jalan-jalan ya. Gunung-gunungnya nampak hijau, meskipun sebagian juga udah gundul karena proses penebangan pencarangan ya tepatnya. Beberapa waktu lalu tempat ini ditebang oleh perhutani ya sebagai pemangku lahan, karena memang yang mempunyai hak untuk mengelola ini Departemen Kehutanan atau perhutani kalau di daerah-daerah ya. Nah itu sudah mulai ditanami lagi. Gunung-gunungnya terlihat menghijau, kemudian ya sejuk dipandang lah, sekali lagi nyaman ini. Ini yang tadi, yang pertigaan tadi orang mengenalnya Garutan. Pas belum ditebang itu pinus-pinusnya luar biasa indah dulu. Cuma sekarang ya masih seperti inilah. Setidaknya mungkin 5 tahun yang akan datang akan nampak keindahan lagi di tempat ini. Saya mencoba menelusuri jalan ini sampai dengan nanti rencananya sih sampai ke pentok ke wilayah Bausan Lor yang paling timur ya. Itu di wilayah berbatasan dengan Krayun, pusatnya Krayun atau Krayun kota, katakanlah semacam itu. Karena ternyata pasar Krayun itu berada di desa Bausan. Pemahaman saya sebelumnya itu ada di Krayun, ternyata tidak. Saya jalannya pelan-pelan aja lor ya, sambil menikmati kanan kiri. Bener, ini serius, pengen sambil ya menikmati indahnya pemandangan, juga merasakan kesegaran udara, meskipun agak terganggu ketika asap knalpot truk yang ada di depan itu bau solarnya terasa banget ya, khas solar Indonesia lur ya. Sulfurnya tinggi. Nah kita nanti akan melalui sebuah tempat yang namanya Bodeh. Saya dulu beberapa kali sempat memvideokan daerah Bodeh ya, arah ke Jurang Gandul itu loh ya. Nah di Jurang Gandul itu kan ada ikan yang dikeramatkan oleh warga sekitar, namanya ikan sidat atau pelus atau apa ya. Lah ini toko ini, nanti ada jalan ke kanan ini menuju ke arah Jurang Gandul. Gateng ya, orang percaya katanya ikan gateng itu ke arah sana itu ikan gaib peliharaannya Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Juga berkembang mitos kalau yang ngambil gateng dari Jurang Gandul itu mati dan lain sebagainya. Wallahualam, itu barangkali adalah cara mbah-mbah kita dulu, cara leluhur kita dulu untuk menjaga ekosistem ya, agar ikan sidat atau ikan gateng yang ada di daerah Krayun ini tidak punah. Satu sisi ini tentu saja positif ya, untuk menjaga kelestarian alam. Apalagi gateng atau sidat ini satu-satunya ikan yang bisa melubangi batu sehingga sumber air itu terjaga. Kita lanjut untuk perjalanannya. Yang ini ada jembatan kecil ini, menurut informasi yang kita terima dulu gatengnya juga banyak ya, atau sidatnya, sampai ke wilayah yang agak ke utara sedikit. Ke utara atau kemana ya, saya agak bingung soalnya kalau di sini jalannya kan nggak jelas. Arah mata anginnya itu nggak begitu jelas, itu maksud saya. Kan jalannya kadang nggak lurus ke timur atau ke utara atau ke selatan, serong-serong gitu ya. Jadi bikin bingung kita yang menggunakan jalannya. Asik kan? Andai kata jalan ini, jalan poros ini, poros kabupaten loh ya ini,
ini sudah di apa itu di hot mix bagaimana jalan-jalan yang di daerah bawah, barangkali ini akan nampak sangat indah lagi. Jalannya mulus, kanan kiri ya, dipenuhi batang-batang pohon pinus yang menjulang dan lain sebagainya. Tentu saja akan kita nikmati dengan sangat indah pemandangannya. Nah itu kan asap truk yang ada di depan kita itu kedul. Wah, bikin sesak kalau yang di belakang. Makanya saya lebih baik menjaga jarak, nggak terlalu dekat lah. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa nyalip truk ini ya lur ya. Nanti kalau bisa nyalip setidaknya nggak bikin sesak napas. Nah, agak sedikit ke depan nanti akan ada jalur menuju sebuah dusun atau kampung yang namanya itu agak nyeleneh itu loh. Setiap kali lewat tempat ini kadang saya tertawa kalau baca papan namanya. Nanti kita akan coba berhenti di situ untuk tak tunjukkan ke sedulur semuanya. Nah, ini nampaknya yang di depan pada nyalip ya. Kita coba nyalip ya lur ya. Tapi kita matikan dulu kameranya. Ben iso nyalip dengan enak. Ses. Nah, kita udah nyalip ya. Kita udah nyalip truknya tadi. Nah, di depan ini nanti akan ada pertigaan yang ke kanan itu ke arah sebuah dusun yang juga masih nggak tahu ya itu masuk wilayah Bausan apa wilayah Ngerayun ya. Kurang begitu paham saya. Coba kita berhenti dulu ya. Nah, depan itu adalah pertigaannya. Ini dia. Mrikon niku arah pundi, Bu? Mrikon. Mrikon niku dusun pundi? Bakalan. Bakalan Jumbleng. Jumbleng. Nggih. Kok namanya kok unik Bakalan Jumbleng? Bakalan Jumbleng. Anu penduduknya kathah mriki nggih. Kathah. Oh, nek dalane pripun? Angel napa nggih? Nggih, lumayan. Cor-coran ngeten iki. Nggih mboten. Enten makadame gede. Oh, ngaten. Berapaan, Bu? Tara penduduk ngaten ngatos ewon napa? Mboten. Pirang atus omah ngoten? Kula nggih mboten tak paham. Oh. Nggih. Asmane sinten, Bu? Panjenengan? Nggih. Asmane panjenengan? Satun. Oh, Satun. Matur nuwun nggih. Kita berhenti sejenak di sini ya. Ini setelah dari sana tadi dari Bausan Lor yang sebelah sana. Ini juga tasnya Bausan nggih, Bu? Begini. Masih Bausan Lor, Lur. Sana itu sesuai dengan papan petunjuk juga yang diceritakan Bu Satun tadi. Sana itu namanya Dusun Bakalan Jumbleng. Oke, kita lanjut lagi ke arah Ngerayun kota ya, biar kita nyampe ke sekitar pasar. Waduh, biar kita nyampe sekitar pasar ya. Yuk. Kita jalan lagi ya lor ya. Oh ya, di sepanjang perjalanan kita tadi kan kita, nah kayak gitu ya. Sering kita jumpai orang yang bonceng rambanan atau semacam rumput ya. Ternyata rata-rata masyarakat sini itu banyak yang memelihara hewan ternak sebagai sampingan usahanya. Pakan mendon apa lembu? Oh mendo. Kade, Dek. Dalamnya pundi? Bausan nggih mriki tase. Saben dinten pados pakan ten wono. Oh, nggih. Pak Sadin, mendone kathah. Oh, pakane semanten iki mendone genah kathah niki. 10 ke atas. Alit-alit. Nggih. Kok anu, napa padose pakan kok beto motor berarti dugi nglebet wono mriki saged? Oh, namung dugi mriku. Nah, sudah dengar sendiri kan? Rata-rata piara kambingnya banyak-banyak ya, seperti kayak Pak Sadi tadi. Nah, ini kita jumpa lagi ibu-ibu yang bawa pakan ternak ya, istilahnya rambanan semacam itu. Rata-rata di atas 10 semua, kadang bahkan sampai ada yang banyak-banyak itu ya. Karena memang apa ya, kita bisa memahami kenapa masyarakat yang di sini itu lebih suka memelihara kambing daripada sapi, karena untuk cari pakannya kan memang mudah ya. Cari pakannya memang mudah, terus
Kadang kalau ada kebutuhan mendadak itu kambing lebih mudah dicairkan karena nilainya kan tidak terlalu tinggi, 2 juta, 1,5, kadang 1 juta kalau yang kambing biasa itu kayak gitu. Jadi lebih mudah diuangkan istilahnya begitu. Kalau sapi kan nilainya tinggi ya, jadi memang perlu proses yang lebih lama untuk ya gampangnya untuk perlu becek dan lain sebagainya lebih mudah ketika piara kambing. Namanya hidup dan tinggal di desa memang harus pinter-pinter ini lur ya, mensiasati keadaan. Nah ini yang di bawah jalan atau di kiri jalan ini juga kandang kambing ya. Beberapa kali saya sempat melihatnya, tapi kambingnya kayaknya PE atau Bligon ya semacam itu ya, atau justru malah Etawa ya. Bahkan juga di daerah sini tuh sering kali kayaknya digelar kayak nyancang bareng gitu loh, semacam kontes kambing kecil-kecilan itu sering kayaknya gitu. Kalau sedulur yang tahu silahkan dituliskan di kolom komentar ya, biar lebih banyak informasi yang didapat saudara-saudara kita yang jarang tahu wilayah Ngerayun. Oke, kita lanjut lagi jalannya. Ini lumayan masih agak terjaga ya untuk aspalnya, nggak kayak yang tadi sebelum Jumbleng tadi ya, itu agak parah jalannya. Tapi ini juga masih satu desa loh, sepanjang ini tadi, sepanjang jalan yang ya berapa kilo ya, jauh, lumayan jauh. Ini masih satu desa, namanya Desa Bausan Lor. Bausan itu ada dua ya, Bausan Lor dan Bausan Kidul. Tidak tahu tahun berapa dipecah itu, tapi dulunya satu desa itu, jadi sangat luas sekali. Ai. ada ada bapak yang bawa ini kayaknya apa, kerangka baja ringan itu ya, mau bangun kali ya. Itu memang sekarang banyak yang bikin rumah atau bikin bangunan apa itu menggunakan baja ringan untuk rangkanya karena lebih murah, mudah, ekonomis, dan tentu saja praktis pemasangannya. Wah, ono pitik Jawa asli lur. Iki pitik jago Jawa asli. Cirinya ayam Jawa asli itu pitik in the gag gitu loh. Ayamnya itu postur tubuhnya in the gag, nggak tegak. Piye ya pokoknya istilahnya in the gag gitu loh. Terus cengger wilah, kakinya tidak terlalu panjang. Deplek ya, istilahnya deplek. Cenggernya rata-rata cengger wilah. Terus bulunya itu mengkilat warna-warni gitu. Kalau ayam Bangkok rata-rata kan hitam atau gimana itu. Lebih simpel kalau warnanya ayam Bangkok itu. Kalau ayam Jawa kan ada lancur, ada waris dan lain sebagainya, itu warnanya lebih indah. Pengen sih sebenarnya suatu saat kalau ada ayam Jawa asli kayak gitu kita piara lagi. Saya seneng ayam jago itu yang bulunya wido kobot. Lanjut lagi lur, kita jalannya. Ini tadi kan ada belik ya di pinggir jalan itu. Itu juga masih digunakan untuk mandi bagi masyarakat sekitar. Nah, ini di depan ini ada timbangan getah pinus ya, itu. Terus opo istilah itu? Aduh, tong-tong itu juga digunakan untuk wadah getah pinus. Karena memang rata-rata warga di Ngerayunan itu berladang sekaligus juga menjadi semacam magersari itu ya, ngolah lahan tasen. Tasen itu hutan kalau habis ditebang, tanaman perhutani belum tinggi ya, pinusnya masih kecil-kecil atau tanaman lain masih kecil-kecil, bawahnya itu boleh ditanami oleh masyarakat dan dibagi-bagi per kapling-kapling gitu ya biasanya. Dan berkewajiban untuk ikut memelihara tanaman pokok dari hutan tersebut. Kopi lopo warnanya kok merah meruna. Ini sudah mendekati ya lur ya, mendekati area Ngerayun kota. Lumayan sih jalannya kayak gini, meskipun belok-belok asik, mata jadi seger gitu rasanya karena pohon-pohonnya masih menghijau, hutannya masih hijau. Ada gerbang ke arah dusun mana ya itu. Ini KUD Ngerayun, tempatnya ada di sini ini. Nah kita jalan terus. Waduh, ada yang longsor ya, sedikit longsor di pondasinya KUD. Rumah sini megah-megah loh ya. Banyak yang kayak ini apa, spanduk gede, banner burung, empon-empon. Memang di samping penghasil getah, ternak dan sebagainya, juga yang sangat terkenal dari wilayah Ngerayun adalah empon-empon, jahe, kunir, terus temu
dan lain sebagainya. Nah, ini klinik mitra usaha kliniknya Pak Pitoyo. Saya pengen mampir nanti kalau udah selesai dari sana, sekaligus nunggu untuk waktu yang pas pulang maksudnya. Nah, di depan kita ini tidak jauh, ini udah setelah tikungan jembatan ini kita akan nyampe Pasar Ngerayun, Pasar Bausan. Tapi nggak tahu ya wis kondangi Pasar Ngerayun, nggak kayak Pasar Bungkal itu kan ya tempatnya di Kelisan ya, tapi terkenalnya Pasar Bungkal. Namanya sih begitu. Nah, ini saya tidak tahu ternyata hari ini hari pasaran ya, Jumat Pon. Jadi jalannya ruame kayak gini. Nah, ya nggak ruame sih, maksudnya banyak yang lalu lalang. Pantesan dari tadi kita sering berpapasan dengan mobil-mobil maupun truk-truk yang ngangkut barang gitu ya. Nunggu lancar yang di depan itu kita jalan lagi. Kita videokan sebentar untuk area pasar nanti. Nah, ini ya, meskipun di pegunungan, nah, termasuk lumayan lengkap ya pasar-pasar di sini tuh, segala macam ada. Namun nggak terlalu siang udah selesai, kayak jam segini itu udah agak sepi ya. Nah, ini kalau ke kiri nih ke arah Ponorogo, kalau ke kanan itu nanti bisa sampai Trenggalek ya. Nah, ini pasarnya. Padat sekali ya untuk penduduk yang tinggal di sekitar pasar ini. Di samping untuk tempat tinggal juga rata-rata untuk tempat usaha, pertokoan dan lain sebagainya. Nah, ada mas-mas ya, suka saya kalau ada anak muda yang kreatif gitu. Mas-mas itu jualan sayur di pertigaan itu. Nah, begini kondisinya kalau sudah agak siangan sedikit di pasar ini, rada sepi. Oke, tekan gini lur ya, karena kita udah mentok ini jalurnya ke sini. Pol wis ngetan ini. Oke lur, ini Pasar Ngerayun ya, artinya kita sudah di ujung perjalanan kita untuk jalan-jalan kita kali ini. Barangkali ini menjadi satu hal yang biasa saja bagi sedulur kita yang tinggal di Ngerayun, tapi saya yakin menjadi satu hal yang luar biasa bagi sedulur-sedulur yang belum pernah datang ke wilayah Ngerayun atau Bausan pada umumnya. Semoga jadi pengetahuan bahwa di sudut Ponorogo bagian selatan itu ada jalanan indah di tengah hutan yang tentunya sering dan terbiasa dilewati oleh khalayak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.